Maut bernyanyi di Pajajaran. Bagian 3. Wiro menunggu, tapi tamparan berikutnya tak datang, dan pemuda ini bukakan kedua matanya kembali. Dilihatnya Anggini berdiri dengan hidung kembang kempis menahan geram yang menyesaki dadanya. Pendekar 212 tertawa. Kenapa tidak mau tampar? Tanyanya sinis. Karena digemasi terus-terusan, Anggini jadi penasaran sekali. Segera dibukanya selendang ungu yang melilit di pinggangnya yang berpinggul besar. Saudari, kau ini apa mau buka pakaian di depanku? Tanya Wiro Sableng sambil kedip-kedipkan mata dengan ceriwis. Pemuda rendah, terima selendangku ini, bentak Anggini. Tangan kanannya bergerak. Ujung selendang berputar perlahan dan lamban ke arah kepala Wiro Sableng. Selendang terbuat dari kain yang halus. Bila benda itu bergerak lamban, berarti benda itu dialiri oleh aliran tenaga halus. Dan Wiro tahu bahwa kadangkala tenaga halus lebih berbahaya daripada tenaga kasar yang di luarnya kelihatan hebat. Pemuda ini tak mau menyambuti liuk-liuk selendang itu. Dia menggeser kedua kaki dan menjauhkan kepalanya. Masih tertawa, dia mengejek. Saudari, tarianmu bagus sekali. Apakah ini juga dari gurumu kau pelajari? Dugaan pendekar 212 memang tepat. Kalau sekiranya dia mencoba memapasi selendang yang meliuk-liuk itu, maka dengan satu sentakan cepat Anggini akan menarik selendang dan melesatkan ujungnya ke mata si pemuda. Ini pun sebenarnya belum ketentuan Wiro Sableng akan kena dihajar begitu saja. Tapi demikianlah kenyataannya bahwa kadangkala ilmu halus dan lembut harus dihadapi dengan kehalusan dan kelembutan pula. Melihat si pemuda geser kaki menjauh, tapi masih dengan sikap mengejek, maka kini Anggini rubah permainan selendangnya. Laksana seekor naga, selendang ungu itu meliuk dan mematuk kian kemari. Dan kini barulah Wiro menghadapinya dengan kekasaran pula. Saudari, permainan selendangmu patut dikagumi, memuji pendekar 212. Tapi tak cukup pasal kalau kau sampai menyerangku begini rupa. Aku, ucapan Wiro Sableng terpotong oleh bentakan Anggini. Tutup mulut pemuda ceriwis, lihat selendang. Ujung selendang ungu dengan sangat tiba-tiba mematuk ke arah mata kiri Wiro Sableng. Sambil tertawa, pemuda ini tundukkan kepala untuk mengelak. Sejak tadi, meski dia menghadapi serangan-serangan lawan dengan cara kasar, sesungguhnya pendekar 212 terus-terusan mengambil sikap mengelak. Tapi pada saat Wiro Sableng mengelak, pada detik itu pula ujung selendang dengan sangat cepat turun dan melibat leher. Setengah libatan, pendekar 212 cepat-cepat pergunakan tangan kiri untuk mengibaskan selendang ujung, tapi ini tak bisa dilakukannya. Karena serentak dengan itu Anggini kirim satu tusukan dua ujung jari tangan kiri ke dada kiri Wiro Sableng. Hebat sekali serangan ini, sehingga kalau dilihat dari atas, maka serentakan dengan serangan selendangnya tadi, sepasang serangan Anggini tak ubahnya seperti sebuah gunting besar yang hendak menggerus tubuh dan leher si pemuda. Bagus sekali saudari. Tak percuma kau jadi murid si Dewa Tuak, memuji Wiro Sableng. Tangan kirinya terpaksa dipalangkan untuk menunggu tusukan jari tangan lawan. Anggini yang tahu bahwa tenaga dalam pemuda itu jauh lebih tinggi darinya, batalkan serangan, sebaliknya tangan kanannya siap menyentakkan selendang ungu yang ujungnya telah melibat setengah leher Wiro Sableng. Pendekar 212 cepat angsurkan lehernya ke muka untuk mengendurkan selendang, sehingga kalaupun detik itu disentak, sentakan itu tak akan mencelakainya. Kemudian dengan tangan kanannya, cepat sekali disampoknya bagian tengah selendang. Anggini sama sekali tak dapat melihat cepatnya tangan kanan lawan yang menyampoki senjatanya. Dia hanya tahu tiba-tiba saja selendangnya menjadi menegang dan tertarik ke muka. Sesaat mengetahui bahwa selendangnya kena terpegang lawan, terkejutlah gadis ini, tapi juga penasaran sekali. Dibetotnya selendang itu, namun mana Wiro Sableng mau lepaskan, malahan sebaliknya pemuda ini tarik selendang tersebut, sehingga tubuh Anggini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, ikut tertarik ke hadapannya. Anggini memaki dalam hati, sambut paku peraku, manusia rendah, bentak gadis itu. Sekali dia gerakkan tangan kirinya, maka selusin benda yang besarnya setengah jengkal, berbentuk paku dan berwarna putih perak mendesing ke arah Wiro Sableng. Karena jarak mereka terpisah dekat sekali, 12 senjata rahasia ini sangat berbahaya bagi keselamatan si pemuda. Anggini sendiri tiba-tiba merasa menyesal melepaskan senjata rahasia itu, karena khawatir si pemuda tak dapat berkelit atau memapakinya, karena bukankah gurunya telah berpesan bahwa pemuda itu adalah cocok bakal jadi jodohnya. Sebaliknya yang diserang tenang-tenang saja. Bahkan sambil bersiul, dilambaikannya tangan kirinya.
8 paku perak luruh ke tanah, sedang yang 4 lagi dilakukan dengan berkelit sedikit ke samping. Kalau tadi dia merasa menyesal menyerang pemuda itu dengan senjata rahasianya, maka kini setelah si pemuda berhasil selamatkan diri, kembali Anggini menjadi penasaran. Dia memekik keras, lompat ke atas, dan kirimkan 2 tendangan jarak dekat susul-menyusul. Ah, tak sangka gadis molek begini galak sekali, kata Wiro Sableng pula. Dia melompat ke samping, membuat gerakan 1 putaran, dan sebelum Anggini turun ke tanah, kedua kaki gadis itu sudah terlibat selendangnya sendiri. Membuatnya berdiri dengan terhuyung-huyung tak bisa melangkah. Wiro tertawa gelak-gelak. Ayo, kenapa berhenti galaknya? Tanyanya mengejek. Karena sampai saat ini Anggini masih memegang ujung yang lain dari selendangnya, maka dengan cepat dia dapat membukanya kembali. Paras gadis ini merah sekali. Matanya menyorot memandang kepada Wiro Sableng, sebaliknya pendekar 212 dengan ceriwis mengedip-ngedipkan matanya. Senjata apa lagi yang bakal kau keluarkan? Tanya Wiro. Lepaskan selendangku, teriak Anggini. Wiro hanya tertawa. Lepaskan, teriak gadis itu lagi. Dicobanya menyentakkan selendang itu, tapi Wiro memegangnya erat sekali. Kalau ditariknya keras, pasti selendang kain itu akan robek. Kesal dan gemas, akhirnya dengan menghentakkan kaki Anggini lepaskan selendangnya, putar tubuh, dan lari ke balik sebuah batu besar. Di sini menangislah gadis itu. Heh, kenapa jadi nangis? Tanya Wiro ketika dia melangkah dan datang di balik batu besar. Pemuda ini jadi garuk-garuk kepala. Lalu katanya, saudari, lihat, hari sudah senja. Sebaiknya kau kembalilah ke tempat gurumu. Kalau tidak, pasti kau akan sesat di malam yang gelap nanti. Aku tak mau kembali. Tak bisa kembali ke pertapaan, jawab Anggini di antara tangis sesungguhnya. Kenapa tak mau? Kenapa tak bisa? Guruku akan marah. Marah kenapa? Tanya Wiro lagi. Sudah, kau tidak tahu. Dan tangis Anggini semakin mengeras. Lalu kalau kau tak mau kembali ke tempat gurumu, apa kau bakal nginap di sini? Tak usah pedulikan aku, biar aku mau malang mau melintang, tak usah ambil pusing. Pergi dari sini kau. Anggini menyeka mata dan pipinya. Tak perlu bicara keras macam begitu, saudari. Antara kita tak ada permusuhan. Ini semua adalah gara-gara gurumu yang berotak sinting itu. Jangan hinakan guruku, hardik Anggini. Kau seorang murid yang baik, patuh terhadap guru dan juga hormati. Tapi sayang kau juga turut-turutan bertindak tidak pakai pikiran sehat. Sekarang sudah, kembalilah ke pertapaan gurumu sebelum hari menjadi malam. Tidak. Wiro Sableng melangkah ke belakang Anggini. Kasihan-kasihan lucu dia merasa saat itu. Akhirnya pemuda ini berkata juga, ini selendangmu, kalau kau banyak berlatih, pasti kau menjadi seorang gadis yang hebat. Wiro lantas menyampirkan selendang ungu itu di pundak si gadis. Ketika dia memandang ke langit, dilihatnya bintang-bintang sudah bermunculan, dan bulan sabit kelihatan samar-samar di balik awan. Sudah malam, desis pemuda ini. Kemudian dia memandang pada gadis yang berdiri di depannya dengan membelakang itu. Pergilah cepat, saudari, nanti kau kemalaman di jalan. Anggini gelengkan kepala. Guruku akan marah kalau aku kembali. Kalau begitu ya tak usah kembali saja, ujar Wiro Sableng. Aku memang tak bakal kembali, kata Anggini pula. Dan kau mau pergi kemana? Apa urusanmu tanya-tanya? Ah, Wiro tertawa. Dia melangkah ke hadapan si gadis. Kemudian dipegangnya pundak Anggini. Si gadis dengan serta-merta hendak menyibakkan tangan itu. Tapi tubuhnya sudah keburu dijalari perasaan aneh yang menggelora-gelora sampai ke lubuk hatinya. Tak kuasa dia menyibakkan pegangan tangan pada bahu itu. Saudari, dengarlah, kata Wiro pula. Tangannya masih memegang bahu si gadis, malahan meremas-remasnya dengan lembut. Dalam hubungan guru dan murid, walau bagaimanapun kau mesti kembali ke pertapaan. Kau tak boleh tempuh jalan sendiri. Kalau kau tak kembali, malah gurumu akan marah sekali. Kau pasti akan dihukumnya. Tapi bagaimana aku mungkin bisa kembali? Tidak bisa, saudara, kau tidak tahu. Apa yang aku tidak tahu? Tanya Wiro. Tak mungkin bagi Anggini untuk mengatakannya dengan terus terang. Namun terluncur juga ucapan dari mulutnya, kalau aku mesti kembali, kata guruku, aku harus bersamamu. Wiro tertawa. Suara tertawanya menggema di daerah sepi dingin di permulaan malam itu. Saudari, namamu siapa? Bertanya Wiro Sableng. Dan karena tadi gadis itu diam saja diremas bahunya, maka tangan Wiro kini meluncur ke pipi, membelai pipi yang masih belum kering dengan air mata itu.
Rasa yang menyentak-nyentak mendebarkan dada si gadis kini tambah keras dari tadi. Lagi-lagi tak kuasa dia menyibakkan tangan yang membelai-belai itu. Ditundukkannya kepalanya. "Siapa namamu, saudari?" tanya Wiro lagi. "Anggini," jawab si gadis perlahan. Nama bagus, puji pendekar 212 dan tangannya semakin berani membelai muka Anggini. "Dengar Anggini, orang tua macam gurumu itu memang suka bicara ngelantur. Sekarang kau kembali saja ke pertapaannya dan katakan bahwa kau tak berhasil mengejar atau menemui aku. Habis perkara, atau kalau tidak, katakan saja kau telah menemuiku dalam keadaan tak bernyawa, mati di jurang Sanggreng. Aku tak bisa berdusta. Kalau aku berdusta dia selalu mengetahuinya," kata Anggini pula. "Wah, berabe kalau begini," ujar pendekar 212 dengan garuk-garuk kepala. Dia berpikir-pikir apa yang akan diperbuatnya. Kalau ditinggalkannya gadis itu sendirian di situ, tak tega pula hatinya. Pemuda ini hela nafas panjang. Akhirnya diajaknya gadis itu duduk di sebuah batu datar. Daerah belantara di mana mereka berada saat itu serba asing baginya. Mungkin sampai ratusan tombak, bahkan ribuan tombak perjalanan, belum menemui rumah penduduk. Apakah dia dan gadis itu terpaksa tinggal terus di tempat itu malam ini? Angin bertiup dari celah-celah batu-batu yang meruncing memenuhi tempat itu. "Dingin," bisik pendekar 212. Anggini mengangguk, dan tangan kiri pendekar 212 bergerak di balik punggung si gadis untuk kemudian merangkul bahu Anggini. Suasana berubah hangat, dan untuk beberapa lamanya mereka tiada bicara. Wiro memecah kesunyian. "Kalau kau tak mau kembali ke pertapaan dan aku tak bisa pula meninggalkan kau sendirian, maka kita terpaksa bermalam di sini. Tunggulah sebentar, aku akan cari tempat yang baik." "Nanti sajalah," kata Anggini. Diletakkannya tangan kanannya di paha pendekar 212, dan dia memandang ke angkasa. "Langit cerah," kata Wiro. "Kalau nanti turun hujan, memang kita yang sialan." Anggini tertawa. Manis sekali tertawa itu. Hati pendekar 212 sejuk sekali jadinya. Dan diperketatnya rangkulannya. Kemudian dengan beraninya, pendekar ini menggelitiki tengkuk si gadis dengan hidungnya. "Jangan begitu, kata Anggini menggeliat kegelian. Tapi tubuh dan tengkuknya tidak dijauhkannya. Malam itu Wiro Sableng sengaja tidak membuat perapian. Dia khawatir kalau nyala api hanya akan mengundang datangnya hal-hal yang tidak diingini, apalagi kalau yang datang itu adalah dewa tuak adanya. Meskipun dingin, meskipun mereka hanya terbaring di balik batu besar hitam itu dan beratapkan langit luas, namun tubuh mereka yang berada berdekatan itu saling memberi kehangatan. Pendekar 212 ingat pada suatu malam ketika dia berada berdua-duaan di sebuah dangau di tengah sawah dengan nilam suri. Malam ini tak ada bedanya dengan malam yang dulu itu. Sama-sama ada seorang gadis di sampingnya. Tapi terhadap Anggini, pendekar 212 masih punya pikiran panjang dan sehat. Meski saat itu Anggini sudah berbaring pasrahkan seluruh tubuhnya untuknya, dan memang sudah hampir setiap bagian dari tubuh Anggini disentuh oleh pendekar 212. Namun untuk berbuat lebih jauh dari itu, pemuda ini tidak mau. Tubuh perawan itu laksana bara hangatnya, tangannya menggapai punggung Wiro, dan pahanya melejang-lejang halus. Tapi pendekar 212 hanya merangkuli tubuh itu, hanya mengecupi bibirnya yang basah, hanya menciumi matanya yang sayu-kuyu, tapi menyembunyikan hasrat yang meluap itu. Sinar matahari yang menyapu mukanya membuat gadis ini terbangun dari kenyenyakan tidurnya. Dibukanya kedua matanya dengan perlahan, digosoknya beberapa kali, kemudian dipalingkannya kepalanya ke samping. Dia terkejut mendapatkan pemuda itu tak ada di sampingnya. Ia segera bangun duduk, lalu berdiri dan memandang ke belakang. Tapi pemuda itu tidak kelihatan. "Wiro," panggilnya. Tak ada yang menyahut. "Wiro," panggilnya sekali lagi lebih keras. Hanya gaung suaranya yang menjawab. Tiba-tiba ketika matanya memandang ke batu besar di samping pembaringan di mana dia dan Wiro tidur semalam, terbentur olehnya tulisan. "Anggini, maafkan kalau aku pergi tanpa pamit. Aku terpaksa meninggalkan kau. Kalau ada umur, kita pasti bertemu lagi. Kembalilah ke tempat gurumu. Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi." 212. Anggini merasakan dadanya menyesak. Digigit-gigitnya bibirnya. Nyatanya pemuda itu sudah pergi. Tubuhnya masih terasa hangat oleh pelukan Wiro malam tadi. Seperti masih terasa jari-jari tangan pemuda itu mengelusi kulit tubuhnya. Juga kecupan-kecupan yang disertai gigitan-gigitan kecil. "Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi." Anggini membaca lagi tulisan itu. Termangu dia. Diputarnya tubuhnya,
parasnya kemerahan, ditambah lagi sentuhan sinar matahari pagi. Tak mungkin baginya untuk mengejar pemuda itu kembali. Dia tak tahu apakah Wiro pergi larut malam tadi atau dini hari, atau pagi tadi sebelum dia bangun. Gadis ini tarik nafas panjang dan dalam. Ketika dia membetulkan ikatan selendang ungunya yang di pinggang, maka pada ujung selendang itu dilihatnya sederetan angka 212. Sekali lagi gadis ini tarik nafas dalam dan panjang. Lalu dengan langkah gontai ditinggalkannya tempat itu. Jilid 7. Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu, kerajaan Pajajaran masih belum luas pengaruhnya di Jawa Barat. Bahkan dengan Kesultanan Banten di pantai utara masih terdapat hubungan baik, belum ada silang sengketa. Di bawah pemerintahan Prabu Kamandaka, kerajaan Pajajaran aman tenteram. Penduduk hidup berkecukupan, tapi di dunia ini, selalu saja ada manusia yang berbusuk hati, yang iri dan dengki, yang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, yang tidak suka dengan keberuntungan orang lain, yang tidak suka akan kekuasaan orang lain dan ingin meruntuhkan kekuasaan orang lain itu lalu ganti menguasainya. Saat itu, satu-satunya manusia di seluruh Pajajaran yang paling membenci Prabu Kamandaka ialah Werku Alit. Dalam tambo keturunan Raja-Raja Pajajaran, Prabu Purnawijaya adalah satu-satunya Raja Pajajaran yang tidak mempunyai keturunan kandung dari permaisurinya. Mungkin ini sudah menjadi takdir dewa-dewa di kahyangan, dan ini jugalah yang menjadi pangkal sebab buntut daripada terjadinya banjir darah di Pajajaran. Ketika Prabu Purnawijaya mangkat, tokoh-tokoh istana, ahli-ahli agama, dan orang-orang tua kerajaan menyepakati untuk menobatkan Kamandaka, adik kandung Prabu Purnawijaya, menjadi Raja Pajajaran. Kamandaka memang seorang yang bijaksana, pandai, serta berilmu tinggi, disegani, dan dihormati. Memang dia telah menunjukkan bakat untuk menjadi seorang pemimpin agung. Lagi pula, memang tak ada manusia lain di Pajajaran saat itu yang punya hak dan pantas untuk dinobatkan sebagai pengganti mendiang Prabu Purnawijaya. Dari seorang selirnya, Prabu Purnawijaya mempunyai seorang anak yang bernama Werku Alit. Werku Alit ini tua beberapa bulan dari Kamandaka. Ketika masih orok, keduanya sama-sama disusukan pada seorang perempuan penyusu istana, sehingga boleh dikatakan antara Werku Alit dan Kamandaka terjalin sudah satu pautan tali persaudaraan. Namun ketika Kamandaka dinobatkan sebagai Prabu Pajajaran, timbullah dengki di hati Werku Alit. Bukankah Kamandaka hanya adik Prabu Purnawijaya, bukan anak kandungnya? Dan bukankah dia sebagai anak dari Prabu Purnawijaya, lebih mempunyai hak untuk memegang tahta kerajaan? Werku Alit dalam dengkinya, apalagi sesudah kena hasutan oleh golongan-golongan tertentu yang memang tidak suka pada Kamandaka, lupa bahwa dirinya hanyalah seorang anak yang dilahirkan dari selir Prabu Purnawijaya, yang sama sekali tidak punya hak untuk menjadi Raja Pajajaran. Demikianlah, secara diam-diam Werku Alit meninggalkan istana Pajajaran, mengembara menuntut ilmu, dan menghubungi beberapa orang tertentu. Ketika dia kembali ke istana, saat itu dia sudah menyusun suatu rencana besar, yaitu untuk merebut tahta kerajaan dengan jalan kekerasan. Dengan pertempuran, dengan peperangan. Dalam pengembaraan itulah Werku Alit bertemu dengan Suranyali atau Mahesa Birawa. Tahu bahwa Mahesa Birawa seorang manusia sakti luar biasa, maka Werku Alit mengambilnya sebagai tangan kanan dengan perjanjian bila kerajaan berhasil digulingkan, maka Mahesa Birawa akan dijadikan Perdana Menteri. Dalam menjadi tangan kanan membantu rencana busuk Werku Alit, Mahesa Birawa mempunyai rencana sendiri, rencana dalam selimut. Jika kerajaan jatuh dan Werku Alit menang, maka Mahesa dan kawan-kawan akan menyingkirkan Werku Alit untuk kemudian dia sendiri yang akan menampilkan diri menduduki tahta kerajaan Pajajaran. Di hutan belantara di sekitar kaki Gunung Halimun kelihatan bertebaran ratusan buah kemah. Inilah pusat bala tentara pemberontak yang hendak merebut tahta kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Werku Alit. Sementara Werku Alit kembali ke Pajajaran, pimpinan dipegang langsung oleh tangan kanannya, yaitu Mahesa Birawa. Di sini berhimpun sekitar 1000 prajurit. Kebanyakan dari pasukan-pasukan ini didapat Werku Alit dan Mahesa Birawa dari adipati-adipati kecil yang bernaung di bawah Pajajaran, tapi yang kena dipengaruhi dan dihasut oleh kedua orang itu. Bahkan saat itu, Mahesa Birawa masih menunggu beberapa orang adipati lagi yang telah dihubunginya. Jika adipati-adipati ini datang dan menyerahkan beberapa ratus prajurit tambahan, maka dapatlah diatur kapan dilaksanakan penyerangan terhadap Pajajaran. Sementara waktu menunggu, semua prajurit senantiasa dilatih perang-perangan. Para kepala-kepala pasukan diberi tambahan ilmu silat dan kesaktian yang lumayan oleh Mahesa Birawa,
Sedang para adipati yang saat itu sudah bergabung, Mahesa Birawa menurunkan beberapa ilmu kesaktiannya. Mahesa merasa sangat menyesal sekali ketika mendapat kabar bahwa 3 orang anak buahnya yang diam di Jatiwalu telah menemui ajal akibat bentrokan dengan anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng, sedang Kalingudi hilang lenyap tak tentu rimbanya. Kalau saja keempat manusia itu ada di sana, tentu tak usah payah-payah dia menggembleng kepala-kepala pasukan dan adipati-adipati itu. Tapi tak apa payah sedikit, nanti dia akan memetik hasilnya sendiri. Di dalam kemah besar yang terletak di tengah-tengah ratusan kemah di kaki Gunung Halimun itu, mengelilingi sebuah meja bulat telur, duduklah 4 orang laki-laki. Yang pertama tak lain dari Mahesa Birawa, kumis melintang dan badan semakin gemuk. Yang kedua, Adipati Karangtretes yaitu Jakaluwing, bercambang bawuk lebat, potongan tubuhnya tegap kekal. Yang ketiga, yang duduk di samping kiri Mahesa Birawa, ialah seorang berbadan tinggi kurus bermuka licin bernama Surablabak, Adipati Manganreja. Yang terakhir, seorang laki-laki berbadan gemuk pendek, berkepala sulah. Sinar lampu dalam kemah membuat kepalanya itu berkilat seperti bersinar-sinar. Manusia ini bernama Lana Belong, Adipati Kendil. Di atas meja, di hadapan keempatnya, terletak masing-masing segelas tuak murni dan harum. Ketiga adipati itu telah kena dihasut oleh Mahesa Birawa dan Werku Alit untuk memberontak terhadap Pajajaran, dan kepada mereka dijanjikan kedudukan sebagai menteri kerajaan bila pemberontakan mereka berhasil kelak. Silakan diteguk tuaknya, saudara-saudara adipati, kata Mahesa Birawa pula sesudah keheningan mengungkungi kemah itu beberapa lamanya. Masing-masing kemudian meneguk tuak yang enak itu. Di malam yang dingin, minum tuak memang enak menghangatkan tubuh. Jakaluwing raba cambang bawuknya, lalu bertanya, kapan kira-kira saatnya kita akan menggempur Pajajaran, Adimas Mahesa Birawa? Soal penggempuran itu, Kang Mas Jakaluwing, sebenarnya saat ini pun kita sudah sanggup melakukannya. Jumlah prajurit cukup, tenaga pimpinan rata-rata sudah berpengalaman dan dapat diandalkan. Cuma kita tak enak kalau meninggalkan saudara-saudara Warok Gluduk dan Tapak Ireng. Kedua adipati itu telah berjanji akan bergabung dengan kita bersama beberapa ratus prajurit-prajurit mereka. Ada baiknya jika kita tunggu kedatangan mereka. Sesudah itu, baru kita hubungi Raden Werku Alit untuk menentukan kapan saat yang baik untuk penyerangan. Adipati Jakaluwing manggut-manggut. Begitu memang bagus, kata Lana Belong, adipati berkepala sulah. Lalu diteguknya tuaknya. Di samping itu, mengingat bahwa di Pajajaran tentunya terdapat tokoh-tokoh pelindung yang berilmu tinggi, maka kita mesti tidak pula menyia-nyiakan bantuan yang hendak diberikan oleh Begawan Sitaraga yang diam di puncak Gunung Halimun. Ah, hebat sekali kalau Begawan yang tersohor ini ikut di pihak kita, kata Surablabak sambil pukul meja. Sebenarnya, kata Mahesa Birawa pula, Begawan Sitaraga ini mempunyai dendam kesumat yang masih belum terbalaskan terhadap tua Pajajaran, yaitu kakek dari Kamandaka. Kalau Begawan ini setingkat umurnya dengan kakek Kamandaka, tentu kini kira-kira sudah 100-an usianya, kata Lana Belong. Kira-kira begitulah, sahut Mahesa Birawa. Kemudian laki-laki ini berseru memanggil pelayan untuk menyuruh tambah tuak di keempat gelas itu. Sesudah pelayan pergi, Mahesa Birawa buka mulut kembali. Besok aku akan kirimkan 2 orang kurir ke Pajajaran untuk menemui Raden Werku Alit. Kuminta kepadanya untuk menyebar mata-mata lebih banyak, terutama di dalam istana, guna mengetahui perkembangan terakhir, terutama mencari kabar selentingan apakah gerakan kita ini bocor atau tidak. Dan jangan lupa pula untuk meneliti pertahanan Pajajaran di mana yang lemah, kata Lana Belong. Mahesa Birawa mengangguk. Saudara-saudara adipati, agaknya pertemuan kita malam ini cukup. Sampai besok pagi. Keempat orang itu saling menjura. Kemudian satu demi satu meninggalkan kemah besar khusus untuk tempat perundingan, menuju ke kemah masing-masing. Jilid 8. Laki-laki itu berjalan di liku-liku lorong bagian belakang istana dengan menundukkan kepala. Sekali-sekali dilewatinya para pengawal. Pengawal-pengawal istana tidak menegur atau menahan laki-laki ini, karena semuanya tahu bahwa laki-laki itu adalah Udayana, pembantu Prabu Kamandaka. Segala urusan rumah tangga sang Prabu dialah yang mengurusnya. Di pintu besar gedung istana sebelah belakang, laki-laki ini berhenti sebentar, lalu menyeberangi halaman kecil dan masuk ke pintu sebuah bangunan kecil yang bagus bentuknya. Justru di sini 2 orang pengawal memalangkan tombak menghentikannya. Aku mau ketemu Raden Werku Alit, kata Udayana. Ada keperluan apa? Tanya salah seorang pengawal. Beliau sudah tahu, tunggu di sini. Pengawal itu masuk,
yang seorang tetap di tempatnya. Tak lama kemudian, pengawal yang masuk muncul kembali. Kau dipersilahkan menghadap, katanya memberitahu. Udayana mengangguk dan memasuki pintu gedung. Di dalam sebuah kamar yang luas, Werku Alit menyambut kedatangannya. Ditepuk-tepuknya bahu Udayana. Bagaimana? Ada perkembangan baru? Werku Alit berbadan tinggi langsing dan memelihara kumis panjang menjulai seperti tali, seperti raja-raja Tiongkok. Perkembangan baru belum ada, Raden. Cuma ada satu berita. Mungkin sedikit banyaknya ada perlunya juga saya sampaikan kepada Raden. Bagus, katakanlah Udayana. Rara Murni, adik Kamandaka, siang besok akan berangkat ke Kalijaga untuk menyambangi adik neneknya. Dia akan pergi dengan kereta dan dikawal secukupnya. Werku Alit menggumam dan mengusut-usut kumis talinya. Aku belum melihat adanya hubungan keteranganmu ini dengan rencanaku. Tapi tunggu sebentar, coba kupikir. Tangan yang tadi mengusut kumis ini memijit-mijit kening. Dan tangan itu tiba-tiba menepuk bahu Udayana sampai laki-laki ini terkejut. Aku telah melihat kegunaan keteranganmu ini, Udayana. Suruh seorang mata-mata kita menghubungi Kalasrenggi. Katakan bahwa aku akan bicara dengan dia malam ini di pondok tua di luar tembok kerajaan. Udayana menjura, perintah Raden akan saya jalankan, katanya lalu cepat-cepat meninggalkan kamar itu. Seluruh bala tentara kerajaan Pajajaran dibagi atas 5 kelompok pasukan, dan tiap-tiap pasukan dibagi 2, masing-masing bagian dikepalai oleh seorang yang disebut kepala prajurit. Kalasrenggi adalah salah seorang dari kepala pasukan bala tentara Pajajaran. Sebagai kepala pasukan, tentu saja dia memiliki ilmu dan pengalaman yang dapat diandalkan. Dan memang banyak orang yang mengatakan bahwa di antara 5 kepala pasukan Pajajaran, Kalasrenggi adalah yang paling tinggi ilmunya. Tapi sayang, kepala pasukan ini telah pula terseret ke dalam rencana busuk Werku Alit dan Mahesa Birawa. Telah kena bujuk dan dihasut untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Prabu Kamandaka. Siang tadi, seorang suruhan Raden Werku Alit telah menemui Kalasrenggi dan menyampaikan pesan bahwa Werku Alit akan bicara dengan dia malam ini di pondok tua di luar tembok kerajaan. Maka malamnya, seorang diri berangkatlah Kalasrenggi ke tempat yang ditentukan itu. Dia sampai ke pondok tua itu. Sebenarnya tak pantas disebut pondok, karena sama sekali bangunan tua itu tiada mempunyai dinding, dan atapnya pun sudah sebagian melompong dimakan umur. Pondok atau lebih tepat teratak itu sunyi saja. Tak seorang pun kelihatan di sana. Kalasrenggi berpikir tentu Raden Werku Alit belum sampai ke sana, maka dia pun menunggulah. Dinyalakannya sebatang rokok. Dia memandang ke angkasa. Langit kelihatan mendung. Bintang-bintang mulai tertutup awan. Bulan menghilang, dan angin bertambah besar serta dingin. Dia tak sabaran menunggu. Rokok yang dihisapnya sudah hampir habis. Berbarengan ketika rokok itu dibuangnya ke tanah, di pengkolan muncul 3 sosok bayangan. 2 dari sosok bayangan itu berhenti, sedang yang satu terus melangkah ke arah teratak itu. Sudah lama kau, bertanya orang yang datang ini, yang tak lain dari Werku Alit adanya. Sudah juga, sahut Kalasrenggi. Raden mau bicara apa dengan saya? Sementara itu hujan rintik-rintik mulai turun. Angin tambah kencang. Ada tugas buatmu besok, Kalasrenggi, kata Werku Alit. Tugas apakah, Raden? Hujan rintik-rintik berubah menjadi lebat. Guruh menggelegar, kilat menyambar. Sesosok bayangan putih di bawah penerangan kilat yang hanya sedetik saja terangnya, kelihatan berlari sangat cepat menuju teratak tua itu. Werku Alit dan Kalasrenggi terkejut sekali, dan tangan-tangan mereka segera meraba hulu senjata di pinggang masing-masing. Hujan sialan, terdengar orang yang baru datang ini merutuk. Kemudian dia berpaling pada Werku Alit dan Kalasrenggi dan berkata, "Saudara-saudara, aku numpang mondok sama-sama kalian." Werku Alit dan Kalasrenggi memandang tajam pada laki-laki yang baru datang ini. Dia masih muda, berbadan kekar, dan berambut gondrong. Kedatangannya mau tidak mau mencurigakan kedua orang itu, meski ada alasan bahwa dia datang ke sana untuk berteduh karena hari hujan lebat. "Kau siapa?" tanya Kalasrenggi membentak garang. Pandangannya buas sekali. Tangan kirinya menyelinap ke pinggang. Laki-laki muda yang dibentak memandang dengan keheran-heranan. "Memangnya apa aku tidak boleh mondok di sini, saudara? Aku tanya kau siapa, dan jangan banyak tanya," hardik Kalasrenggi. Pemuda itu bersiul dan menyeringai. "Tak usahlah bicara pakai membentak segala. Urusan kecil kalau dipersoalkan dengan kasar, bisa menimbulkan gara-gara yang tidak diingini." Kalasrenggi dengan tidak sabar melangkah ke hadapan pemuda itu dan hendak menempelaknya.
Tapi langkahnya dihentikan ketika dalam kegelapan, dia masih sempat melihat isyarat yang diberikan oleh Werku Alit. Werku Alit tak ingin terjadi keributan yang buntut-buntutnya bisa membocorkan rencana besarnya. Karena itu dengan terancam, dia melangkah mendekati pemuda itu.